Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri Taruna 31 Politeknik Bank Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama saya Sulaiman Dudin Wallace, TBL 575 Polri Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak izin menjelaskan bab 7 sampai dengan bab 10 sesuai dengan arahan Bapak. Untuk tugas UAS Bapak, izin Bapak izin menjelaskan dari PPT-nya. Pertama itu validitas dan reliabilitas. Benar atau tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Benar atau tidaknya data bergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nur Hasana, penelitiannya 2024. Validitas atau validity mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Veteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Veteran menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu otomatis akan valid untuk tujuan lain. Misalnya skala stres akademik mahasiswa psikologi. Valid untuk mahasiswa jurusan psikologi semester 4 sampai dengan 6. Tidak otomatis valid untuk mahasiswa jurusan teknik atau mahasiswa baru karena pengalaman stres dan beban akademik yang berbeda. Validitas eksternal dan internal. Internal, apakah hasil penelitian ini valid di dalam penelitian ini sendiri? Eksternal, apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang atau lingkungan lain? Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya data tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan dalam motivasi kerja pegawai. Reliabilitas menunjukkan pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi, keajegan, atau tidak berubah-ubah. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Reliable sama dengan konsisten. Valid sama dengan benar-benar mengukur apa yang dimaksud. Jadi bisa konsisten, salah, atau reliable tapi tidak valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Reliabilitas internal mengukur konsistensi antar item antara item dalam satu instrumen. Intinya apakah semua pertanyaan atau kuesioner yang seharusnya mengukur hal yang sama memang memberikan hasil yang konsisten? Biasanya diuji dengan Cronbach alpha atau split half reliability. Contoh, kamu buat kuesioner minat wirausaha anak binaan 5 item. Semuanya harus mengukur minat wirausaha. Jika jawaban anak-anak konsisten antara item misalnya yang tinggi di item satu juga tinggi di item 2 sampai 5, reliabilitas internal tinggi. Dua, reliabilitas eksternal. Yang pertama, mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi berbeda. Intinya, jika saya mengukur hal yang sama lagi dan di lain waktu atau dengan sampel serupa, apakah hasilnya tetap sama? Biasanya diuji dengan tes retest reliability. Contoh, kamu beri kuesioner minat wirausaha hari ini. Lalu beri lagi 2 minggu kemudian. Jika skor anak-anak relatif sama, artinya reliabilitas eksternal tinggi. Kalau skor berubah drastis, artinya reliabilitas eksternal rendah. Penelitian kuantitatif misalnya menggunakan spesies valid. Jika nilai C to tell Pearson correlation-nya lebih kecil dari 0,05 membandingkan nilai R-table reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Nah, ini contoh-contohnya. Dalam ini contohnya ini, sabar ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid, reliable dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dilakukan pada sampel yang mendekati benar.
Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji adalah instrumennya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Susan Steinbeck tahun 1988 dalam penelitiannya menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada aspek validitas. Dalam penelitian Dalam penelitian kualitatif, temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Dibentuk dalam diri seseorang apabila sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, peneliti pada objek yang sama akan mendapatkan 10 temuan dan semua dinyatakan valid. Kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, validitas internal, transferability, validitas eksternal dalam penelitian Sugiono 2016. Uji credibility dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, sumber teknik waktu, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Sugiono penelitian dalam 2016. Triangulasi dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti member check and audit trail, mencatat dan mendokumentasikan semua proses penelitian secara rinci. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berubah dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas sering diganti atau disertakan dengan dependability. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Nah, ini. Aspek diuji dengan maknanya. Yang pertama, aspek dependability diuji dengan audit trail. Maknanya proses penelitian konsisten dan bisa ditelusuri. Aspek confirmability diuji dengan audit trail. Maknanya temuan didukung oleh data bukan oleh bias peneliti. Jadi audit trail membuat orang lain bisa mengonfirmasi bahwa hasil penelitian memang bersumber dari data bukan dari asumsi atau keinginan peneliti. Ilustrasi sederhana. Bahkan kamu meneliti wirausaha anak binaan di LPK. Kalau kamu hanya menulis kesimpulan seperti sebagian besar anak binaan ingin berusaha karena ingin mandiri. Tanpa audit trail, orang bisa bertanya, dari mana kamu tahu itu? Bagaimana proses codingnya? Apakah semua anak bilang begitu? Tapi kalau kamu menyertakan audit trail, catatan wawancara lengkap, hasil coding tema, misal kemandirian, kehidupan setelah bebas, dan juga dukungan keluarga. Dan yang ketiga, memo interpretasi, dan yang terakhir adalah catatan refleksi saat analisis. Nah, ini tutorial data diuji dengan SPSS. Ini diuji validitas ya. Nah, langsung kita coba saja. Oke. Yang pertama kita salin dulu. Terus kita langsung ke SPSS-nya. Kita langsung ke data view. Kita copy. Kita ke variable view-nya. Nah, ini B1, B2, B3, B4, B5, B6. Dan yang terakhir total P-nya. Total P. Setelah itu kita tulis di labelnya
P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Dan yang terakhir total P. Ini kita bikin 0. Ini kita bikin 0. Nah, setelah itu kita bikin di scale-nya. Ini kita samakan. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, setelah kita ke ini, kita ke analyze. Analyze, kita ke descriptive statistik, kita ke explore. Oh, salah, salah, bukan ke explore. Kita pada saat itu kita langsung ke correlate. Kita ke correlate, kita ke analyze, kita ke correlate. Kita langsung ke private. Ini kita uji validitas dulu ya. Kita masukin semua nilainya. Oke, langsung kita oke aja. Nah, muncul nah ini untuk hasilnya. Nah, nah untuk ininya sendiri dilihat dilihat dari kolom, aduh, dilihat dari kolom total P pada total output. Jika nilai total adalah lebih kecil dari 0,05, maka item atau indikator tersebut valid. Dan jika nilai persen hasil olahan SPSS disebut R hitung lebih besar daripada R table, itu maka item indikator tersebut adalah valid. Nah, ini kita lihat dari total P ini ya. Tuh, jadi mereka nilainya itu lebih kecil daripada 0,05. Itu hasilnya nilainya itu valid. Tapi jika nilainya itu lebih besar daripada 0,05, itu berarti dia itu tidak valid. Berarti uji validitas kali ini kita berhasil ya teman-teman, karena dia itu valid. Nah, sekarang coba kita masuk ke yang kedua. Kita masuk di sabar, saya belum jelaskan ini dulu. Dari interpretasinya. Dari contoh outputnya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai signya itu lebih kecil dari 0,5 atau memiliki nilai R hitung atau R tabelnya itu 0,361. Sehingga semua itemnya itu dinyatakan valid. Kita pakai rumus yang tadi ya teman-teman. Jika tabelnya adalah 30, maka rumusnya adalah 0,361. Misalnya, jika ada yang tidak valid, sebanyak 5 item dari 6 item dinyatakan valid dan satu item dinyatakan tidak valid, misalnya P5. Karena nilai tutelnya itu lebih besar dari 0,5 atau nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R table. Nah, gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Nah, sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu isi item tersebut. Apakah redaksinya membingungkan? Apakah Apakah maknanya ganda atau tidak sesuai dengan konteks variabel? Kalau ya, item bisa direvisi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya. Kalau setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar tetapi tetap tidak valid, item tersebut sebenarnya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Itemnya memiliki nilai korelasi di bawah 0,30 nyatakan tidak valid atau sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Setelah item tidak valid atau dihapus, lakukan uji validitas dan reliabilitas ulang untuk memastikan nilai core batch alpha meningkat atau tetap stabil atau item yang tersisa valid seluruhnya. Gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Nah, ini. Ini kita lihat di datanya misalnya seperti ini teman-teman ya. Untuk yang item yang tidak valid. Nah, seperti ini teman-teman. Di persen correlation-nya ini kayak gini. Itu semua angka persen correlation-nya yang P3 itu terhadap 4 indikatornya itu lebih kecil dari 0,30. Nah, dan nilai signya itu lebih besar dari 0,15. Sedangkan coba kita lihat di punya kita. Sedangkan di punya kita itu tidak ada. Nah, di punya kita itu tidak ada. Semua itu lebih besar. Semuanya itu lebih besar. Dan nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Oke?
Nah, oke, coba sekarang kita uji reliabilitasnya. Kita uji di reliabilitasnya. Kita ke sini. Share. Nah, kita ke analyze. Analyze, kita ke scale, kita ke reliability analysis, kita ke P1, kita salin. Jangan pakai total P ya, karena itu kita mau uji reliability. Kita ke statistik, kita ke tandai, 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 tandai. Udah itu aja. Setelah itu kita langsung, setelah itu kita langsung pilih continue. Kita langsung continue, kita langsung continue aja. Nah, akan muncul datanya itu di sini. Nah, datanya belum muncul dan tuh. Coba kita ulang teman-teman. Oh, kita belum oke ternyata. Kita langsung oke aja. Nah, munculkan datanya di sini. Kita langsung ke sini. Oke. Nah, jadi ini datanya teman-teman. Nah, jika dari jadi untuk nilai current base alpanya itu lebih besar ya, teman-teman. Dari 0,70 untuk nilai current base alpanya. Nah, untuk penjelasannya itu di sini. Jika nilai kurang base alpha 0,70, maka variabel BP dinyatakan reliable. Nah, ini teman-teman. Sedangkan di sini kurang base alpanya adalah 0,738. Itu berarti dia itu lebih besar dari 0,70 ya. Nah, ulangi langkah 6 atau 9 untuk menguji reliabilitas atau reliabilitas dengan teliti. Nah, Nah ini, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai kurang base alpha 0,738. Artinya itu lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Misalnya ada variabel yang enggak reliable berdasarkan hasil uji reliabilitasnya. Variabel P memiliki nilai kurang base alpha sebesar 0,567 yang berarti itu tidak reliable ya. Atau di sini misalnya 0,630 itu berarti dia tidak reliable dalam variabel tersebut. Mungkin itu saja dari bab 7 yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi di bab 8. Oke, jadi bab 8 yang ini adalah tentang uji persyaratan analisis data. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data Anda kumpulkan menyebar seperti lonceng atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual seperti histogram atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Uji normalitas. Nah, seperti ini. Ini untuk uji normalitasnya ya, teman-teman. Nah, kita kayaknya langsung coba aja ya biar cepat. Biar nanti kita jelaskan juga tentang ini. Karena ini praktik semua ya, teman-teman. Oke, kita coba ya. Oke, ini kita coba dulu. Ini, ini. Kita langsung ke sini aja. Kita langsung ke sini. Kita ke sini. Nah, oke. Oke, kita langsung mainkan di data view. Di sini kita copy paste. Kita ke variable view. Untuk intelektualnya kita pilih X saja ya. Untuk hasil belajarnya kita pilih Y.
Untuk desimal seperti biasa nol. Untuk desimal seperti biasa nol. Untuk labelnya X dan Y. Untuk measure-nya scale dan scale. Nah, dan kita ke langsung ke data view ya. Nah, untuk kita mengujinya, kita ke sini, analyze, kita ke descriptive statistik, kita ke explore. Nah, kita ke eh, plot. Kita ke plot, kita ke sini, kita pakai histogram, kita pakai normal loss test. Nah, oke. Untuk Y-nya kita di dependent, untuk faktornya kita di X. Kita langsung pakai situ aja, continue. Oke. Nah, ini dia. Hmm. Ini untuk uji normalitas menggunakan Liley Force. Nah, jadi untuk ini adalah penilaian data hasil belajar menggunakan uji normalitas Liley Force menunjukkan data hipotetis penelitian. HO data memiliki distribusi yang normal, HO tidak memiliki distribusi yang normal. Kriteria pengujian. Jika signifikan nilai nilainya lebih dari 0,05. Nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, ini berarti HO diterima, 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 diterima karena nilainya lebih dari 0,05. Jika nilainya 0, kurang dari 0,05, maka hasil signifikannya itu tidak diterima. Nah, ini untuk ininya arahnya selurus ya, berarti itu normal ya. Normal. Untuk ininya namanya kalau tabelnya itu begini mendekati ini berarti hasilnya itu normal. Kecuali dia naik turun tabelnya. Itu baru tidak itu baru tidak normal. Oke, jadi di sini kita bisa buat kesimpulan ya. Untuk nilainya berarti eh diketahui dari data output di uji normalitas dari hasil belajar signifikannya adalah lebih besar dari 0,05. Misalnya 200 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa oh diterima. Dan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Sekarang kita coba yang lain. Kita coba yang lain. Coba. Oh, saya belum yang screen yang ini. Sorry, sorry. Coba saya screen yang lain. Saya belum screen yang ini. Nah, nah ini dia. Nah, ini dia. Ini datanya yang tadi yang saya sempat bilang. Nah, ini lurus, 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 lurus. Jadi dia tidak gambar naik turun, naik turun, naik turun. Dia lurus dia. Dia lurus, dia lurus. Jadi itu hasilnya normal ya. Dia tidak naik turun. Kalau misalnya naik turun berarti itu tidak normal. Nah, seperti yang ini juga. Nah, ini kan semuanya kan signifikan nih karena lebih dari 0,05. Datanya itu lebih dari 0,05. Sekarang coba kita make tadi. Sekarang coba kita make Kolmogorov Smirnov ya. Coba kita pakai Kolmogorov Smirnov. Kita ke sini share ke data. Nah, kita analyze. Kita pakai non parametric test. Kita pakai legacy dialog. One sample class. Kita pakai yang hasil belajar, yang hasil belajar. Oke, option. Oke, sudah. Kita langsung oke aja. Nah, bisa dilihat dari sini ya. One sample. Nah, jadi diketahui dari data output uji normalitas hasil belajar signifikansi. Simple case ini as asymptotic to tail adalah 0,852, tapi di sini adalah 0,14. Berarti dia itu jadi jika lebih besar daripada 0,5 maka disimpulkan dia itu memiliki distribusi yang normal. Diterima dan data dari hasil belajar memiliki
distribusi yang normal ya, karena memang ini dari eh, dia lebih besar daripada 0,05. Jika dia lebih kecil dari 0,05, maka dia tidak normal karena hasil belajar memiliki distribusi yang tidak normal ya, karena lebih kecil. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05 berarti distribusinya normal. Coba sekarang kita coba dua variabel. Coba kita coba ya dua variabel karena ini tadi satu variabel. Sekarang kita coba dua variabel. Ini yang saya bilang. Hmm, Nah, yang 0,14 untuk datanya. 0,14. Oke, kita sekarang coba dua variabel. Kita coba dua variabel, teman-teman. Kita coba kita pakai ini analyze, kita confirm means, kita means. Nah, kita untuk y-nya kita pakai di dependent, untuk x-nya kita pakai di independent. Kita pakai langsung style, salah-salah option, ANOVA table, lantas formula multi, oke. Kita langsung oke aja. Eh, kita share share dulu. Oke. Nah, kita lihat di ANOVA table-nya. Di ANOVA table-nya. ANOVA table-nya di deviation from linearity. Nah, untuk signifikansinya itu adalah 5,69. Jadi kita simpulkan bahwa HO diterima bahwa terdapat hubungan antara linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual Haki dengan hasil belajar yaitu Y, karena di sini nilainya itu lebih besar. Nah, dan lebih besar dari 0,05 di deviation from linearity ini. Jika tadi dia kurang atau dia kurang lah, itu berarti mereka itu tidak apa tidak terdapat hubungan kedua dari kedua variabel itu. Nah, jadi itu ya teman-teman dari uji linearitas yang saya jelaskan dari bab 7 dengan bab 8. eh saya mohon supaya teman-teman bisa mengerti tentang penjelasan saya. Jadi bab 9 itu adalah analisis, regresi, dan korelasi berganda. Nah, analisis regresi linear berganda hubungan antara lebih dari satu variabel X1, X2, dan seterusnya dengan satu variabel terikat Y. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Syarat kelayakan yang harus dipenuhi saat kita menggunakan regresi linear berganda adalah jumlah sampel yang digunakan harus sama, dua, jumlah variabel bebas X adalah lebih dari satu, tiga, nilai residual harus distribusi normal, empat, terdapat hubungan yang nilai antara variabel X dan Y, lima, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, enam, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tujuh, tidak terjadi gejala autokorelasi atau data time series. Analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan seterusnya terhadap variabel dependen dia secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan terjadi antara variabel independen X1, X2 dan seterusnya secara serentak terhadap variabel dependen Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekat 1 berarti hubungan terjadi semakin kuat. Sebaliknya, sebaliknya nilai semakin mendekati nol maka hubungannya tidak semakin lemah. Kriteria interpretasi interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono. 0,00, 0,199 sangat rendah, 0,20, 0,399 rendah, 0,40, 0,599 sedang,
0,60, 0,799 kuat, 0,80, 1,00 sangat kuat. Analisis regresi, uji koefisien regresi secara bersamaan stimulasi. Nah, ini menurut hipotesisnya tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini. Untuk pengujian, bila F hitung bila F hitung F kurang dari F table atau H ditolak bila F hitung lebih besar dari F table. H diterima bila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau H ditolak bila signifikannya lebih dari 0,05. Kesimpulan, analisis determinasi dan regresi nilai berganda digunakan untuk mengetahui presentasi presentasi sumbangan pengaruh variabel independen. Secara serentak terhadap variabel independen, koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan. Dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R2, R pangkat 2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Nah, seperti ini, parsial dan simultan. Analisis regresi. Y sama dengan 29,248 tambah 0,7710 selisih suku bunga ditambah 0,371 dividen. Nah, ini ditambahkan. Jadi yang ini ditambahkan tiga ini. Jadi persamaan regresi antara dapat diinterpretasi sebagai berikut. Ini jadi nilainya, jadi maka nilainya adalah 2,92948 tukar Y, nilai tukar Y ya. Karena jika selisih bunga X1 dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka tukar rupiah adalah 248. Koefisien satu analisis korelasi berdasarkan tabel atas dibilang angka R sebesar 0,82. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan antara hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar dua. Nah, ini berdasarkan yang tadi ya. Yang ini. Nah, 0,80 berarti sangat kuat. Nah, untuk nilai F-nya sendiri, tidak ada sisa fantasi selisih dividen secara bersama-sama. Hitung sama dengan tidak F tabel menggunakan tingkat keyakinan 9%. A sama dengan 5% atau DF1 jumlah variabel 1 sama dengan 2 dan NK jadi 4 kurang 2 kurang 1 sama dengan 37. Adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh adalah 3,25. 3,25. Analisis regresi hitung pengujian. Nah, oke kita langsung saja. Langsung saja.
Oke, kita ke variable view, kita ganti. Ini adalah X1, X1, ini X2, dan ini adalah Y. Nah, begitu juga di sini X1, X2, ini tuh Y. Seperti biasa untuk desimalnya kita 0, desimal kita 0, nah, ini scale, ini scale. Nah, sini kita langsung uji di analyze, di regression, di linear. Independennya X, independennya, nah, kita plot. Ini, confidence, confidence, model 9, global, plot histogram, dulu, hijau kita pakai. Nah, sesuai. Ini kita jelaskan dulu dari eh, regresinya itu di confidence. Untuk B-nya itu adalah min, jadi untuk kita kita analisis regresi dulu ya untuk koefisiennya. Nah, artinya hasilnya signifikan ya. Dan untuk korelasinya itu, nah ini mempunyai hubungan yang kuat karena untuk yang pertama tadi, kalau misalnya 0,80 sampai dengan 1000 itu adalah kuat. Nah, ini untuk nilai ini ya, kan 0,80 sampai dengan 1000 itu berarti hubungannya adalah sangat kuat ya untuk hubungan ini. Nah, berarti untuk yang regresinya, nah untuk F-nya itu adalah 2478,992. Berarti kalau misalnya kita hitung tabelnya itu berarti 95. Berarti kita hitung langsung nilai 9-nya, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2, DF-nya 2, NK-nya 1, jadi sama dengan DF 2N kurang K kurang 1 sama dengan 40 kurang 2 kurang 1 sama dengan 37. Jadi ketemu F tabelnya adalah 3,5, berarti 3,25, berarti F-nya itu adalah signifikan. Signifikan. Hmm. Oke, mungkin itu saja dari bab 9, dan sekarang kita lanjutkan ke bab 10.
Jadi setelah ini saya akan menjelaskan terakhir ya untuk bab 10. Masalah kita ke data view dulu. Kita ini, nah, kita ganti dulu ke variable view-nya. Kita ganti ini X1, X2, ini Y, ini Z. Kita X1, X2, ini Y, ini X seperti biasa. Ini scale, scale ya. Terus kita pertama kita bikin dulu untuk analisis analisis keterkaitan variabel X terhadap Y. Kita analyze, kita regression, linear. Kita dependennya itu Y. Kita kita ini kita independen. Oke. Nah, kan sekarang ya, jadi saya jelaskan ya. eh Pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kepuasan kerja Y. Nah, hipotesis penelitian. Nah, H1 diduga variabel kompensasi hubungan terhadap kepuasan kerja. Tidak, kita harus analisis data aja. Diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi besar adalah 0,000 atau lebih kecil daripada 0,5. Maka kesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja H1 diterima. Coba kita lihat. Nah, ya ini berarti apa? eh, kepuasan kerja diterima ya, karena dia lebih kecil dari 0,05, lebih kecil dari 0,05. Berarti dia confidence-nya diterima. Nah, yang kedua, lingkungan kerja. H juga di lingkungan kerjanya yang pertama itu kepuasan kerja diterima dan lingkungan kerjanya itu diterima. Karena dia itu lebih kecil dari 0,05. Nah, kita sekarang di lingkungan kerja dan kompensasi. Ini ya. Nah, diketahui R square sebesar 993. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi dengan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5%. Nah, ini 99,5, tapi kalau dibaca R square-nya itu adalah 98,5%. Sedangkan nilai E dapat dicari dengan rumus E1 adalah sama dengan 1 sama dengan 0,985 atau sama dengan 9,015 sama dengan 0,122. Nah, jadi nanti nilainya itu didapat adalah 0,122. Jadi untuk kompensasi lingkungan, kompensasinya adalah 0,735 dan lingkungan kerjanya adalah 0,268 dan kepuasan kerjanya nilainya adalah 0,122 untuk kepuasan kerjanya untuk nilainya. Nah, coba sekarang kita bikin 4 variabel. Hmm. Oh, dari sini. Langsung di data view, kita, kita regression linear. Nah, di sini kita pakai eh, ini ya, kita pakai input variable independen dan z-nya adalah dependen.
Hmm. Hmm. Iya, bagus nih. Nah, jadi untuk nilai yang kedua itu adalah nilai confidence-nya. Jika confidence-nya adalah 0, sebesar 0,02, jika 0,02 maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja kerja. Jadi ini valid ya, nilai X1. Sedangkan jika nilainya lebih kecil dari 0,05, bahwa penghasilan terhadap variabel kinerja kawan. Nah, jika 0,4, 0,02 artinya 0, artinya itu lebih kecil dari 0,2, maka disimpulkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel karyawan. Nah, dan kedua, signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,41 atau 0,05. Berarti disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Sedangkan yang terakhir adalah diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan kerja adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0,5, maka disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Oke, itu di confidence, confidence. Sekarang kita ke itu yang sum model. Nah, sedangkan yang ini adalah nilai R sebesar 0,996 untuk nilai R square-nya ya. Atau dia memiliki arti untuk lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja adalah 99,6%. Yang tadi yang sudah saya sampaikan itu bahwa untuk nilainya seperti ini berarti dia nilainya adalah 99,6% dihilangkan koma ya. Jadi, sedangkan nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan 1 dikurang 0,966 sama dengan 0,004 sama dengan 0,063. Jadi hasilnya adalah untuk seluruhnya ini adalah 0,063. Nah, jadi bisa kita lihat sendiri untuk nilai kompensasi X1 adalah dua kompensasi eh, antara antara berkaitan dengan X dan Y itu adalah kompensasi yang pertama adalah 0,375 dan yang kedua 2,68. Untuk kepuasan Y adalah 0,122. Sedangkan untuk yang kedua itu untuk koefisiennya adalah nah ini. Hasil interpretasi dari kinerja analisis jalur adalah pengaruh kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan diketahui pengaruh langsung yang diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,245. Sedangkan pengaruh tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta terhadap kepuasan kerja dengan nilai beta yaitu 0,375 dikali 0,671 sama dengan hasilnya adalah 4,93. Nah, 4,93. Setelah itu, berdasarkan perhitungan di atas, berdasarkan perhitungan di atas diketahui eh, pengaruh langsung sebesar 0,245, 0,245 dan pengaruh tidak langsung sebesar 4,93. 0,493 ya. Nah, jadi eh, ini memiliki arti. Jadi ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka disimpulkan bahwa secara tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, maka H3 diterima. Pengaruh lingkungan kerja kita balik lagi. Pengaruh lingkungan
Pengaruh lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Diketahui dalam pengaruh langsung diberikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,87. 0,87. Sedangkan pengaruh pengaruh tidak langsung Sedangkan pengaruh tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dengan nilai beta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu 0,208 dikali 0,671 sama dengan 0,180. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui pengaruh langsung sebesar 0,087 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,180. Ini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung, sehingga secara tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja pengaruh positif secara signifikasi terhadap kinerja karyawan. A4 diterima. Demikian penjelasan saya. Nah, ini juga. Nah, ini yang pertama H. H1 diduga variabel kompensasi pengaruh terhadap kepuasan kerja. H2 diduga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H3 diduga variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir H4 diduga variabel lingkungan kerja melalui kepuasan kerja pengaruh terhadap kinerja karyawan, itu diterima ya. Nah, jadi inilah hasil dari pembahasan saya dari bab 7 sampai bab 10. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton nanti. Demikian dari pembahasan bab saya dari bab 7 sampai bab 10. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak.